Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga bisa hadir pada kajian pada sore hari ini. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi, pemimpin para nabi, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sore ini saya enggak menyampaikan banyak, mungkin hanya mengisi waktu saja untuk materi-materi kajian pada sore hari ini. Saya menyampaikan pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya lakukan selama ini, di mana dulu di pesantren itu memang masih awam, belajar dari awal gitu kan, untuk belajar tentang ilmu umum, ilmu agama, ilmu keahlian dan lain sebagainya. Saya taruh dulu. Saya dulu memang dari TK-nya nggak di sini. TK-nya di Ngabar, di MI Ngabar, sanawiyah di Ngabar, aliyah sampai di Ngabar. Nah, pada waktu itu karena kok saya di Ngabar terus gitu kan, akhirnya ada keinginan saya untuk lebih belajar lagi di luar. Akhirnya belajar di Akbar Umum, belajar ilmu umum. Kaget, oh ilmu agama beda ya dengan ilmu umum gitu kan, benar-benar ada hitungannya gitu. Jadi setiap ilmu umum itu dasarnya ya angka atau rasional, dan di Akbar itu fokusnya ilmu umum dan keahlian. Nah, itu keahlian yang harus diutamakan. Kalau kamu nggak ahli, kamu bukan perawat. Salah sedikit, terus nyawa pasien itu melayang berkali-kali, itu udah biasa. Ngadepi orang kecelakaan depan mata itu, kecelakaannya seperti apa, parahnya seperti apa, sudah pernah lihat kan itu. Nah, setelah itu berapa saat, karena kita kalau meneruskan di keilmuan ini memang nggak sampai gitu. Akhirnya saya sendiri juga kalau merawat anak kecil itu kasihan. Nah, kemudian akhirnya saya meneruskan S1-nya komputer. S1 komputer karena hobi saja, Ada teman-teman dari komplek sekolah lanjutan perwira Polri itu minta saya ke rumah benerin komputer, ya, kita benerin gitu. Lama-lama kok jadi enak ini jadi ahli komputer, udah kuliah. Nah, sampai kuliah di situ tuh
temennya banyak itu dari Banten sampai Jakarta itu ada semua. Temen yang apa itu ada. Nah, dikelilingi oleh perguruan tinggi negeri yang bagus-bagus, UI ada, UT Pusat ada, STAN ada, UIN Syarif Hidayatullah ada, terus UHAMKA, UAD ada, semua dekat di sana. Tapi pilihan saya ke sana karena seorang pekerja itu kan kalau ya IPK 2,66 gitu mau mau kerja di tempat besar itu nggak bisa, ditolak itu. Akhirnya perjuangannya sampai situ. Setelah S1 komputer itu sebenarnya dari Kaprodinya sudah ditawari jadi dosen di kampusnya itu, karena banyaknya mahasiswa, dosennya sedikit, untuk menarik dosen baru dari alumni gitu. Tapi karena keluarga minta pulang, bukan keluarga sini ya, keluarga minta pulang ya udah pulang saja. Dan di sana nggak punya kerjaan apa-apa gitu, langsung pulang. Setelah itu di sini kerja di Madiun. Setelah ke Madiun ada PHK massal. Pada waktu itu nggak ada kerja juga. Udah. Akhirnya setelah PHK itu ngelamar di dekat-dekat sini. Itu sampai ngelamar sebelum bom Surabaya itu 20 kali wawancara, nggak ada yang mau terima, kan seperti itu. Sampai saya itu bingung, apa yang salah ini kan gitu. Saya yang salah atau memang lowongan kerjanya memang nggak ada kan gitu. Habis itu ngelamar akhirnya ke ISIP. Di ISIP ini saya langsung minder kok. Teman-teman saya di bawah angkatan saya sudah S2, sudah S3, sudah dosen. Akhirnya saya memutuskan untuk ekonomi syariah S2. Di sana itu akhirnya saya paham tentang ilmu-ilmu pesantren yang saya kembangkan dari awal itu. Di ekonomi syariah itu memang ini apa istilahnya, banyak ilmu-ilmu yang nggak kita dapatkan di pesantren, itu nggak ada. Pesantren itu kan ya paling ilmunya seperti ini, tapi dalam amalnya itu kita juga nggak paham. Di ekonomi syariah ini, kemudian dari ISIP ini saya belajar dalam menjalani hidup itu perlu sesuatu yang istilahnya yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain kan gitu, manfaat yang besar lah istilahnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah apakah manusia itu seorang yang bermanfaat bagi orang lain itu hanya diberikan sebuah kata-kata manis atau janji kan gitu. Makanya kayak pemilu kan gitu. Saya bukan nyalek ya sebenarnya. Jadi janji-janji itu manis sekali. Itu ada di materi-materi kuliah saya, ada semua tuh janji-janjinya itu. Bagus sekali, manis sekali, buahnya kan gitu. Tapi dikerjakannya kapan kan gitu. Nah, kalau orang bekerja kan dia harus istilahnya magang dulu kan gitu ya. Magang dulu biar setelah magang ini bagus nih orangnya. Setelah magang ini standarnya kok males-malesan kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi
apa ya, dalam ekonomi syariah itu kita diajarkan untuk menyederhanakan semua aturan, kan gitu. Menyederhanakan semua aturan. Aturan itu ada banyak sekali aturannya. Dan setiap aturan itu pindah satu tempat ke tempat yang lain itu ada aturan lagi, kan gitu. Nah, apakah aturan ini bisa memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang lain? Ya belum tentu. Makanya aturan itu memang kalau kita lihat sekarang banyak aturan. Bagaimana menyederhanakan aturan? Yaitu menyederhanakan dengan fokus kembali ke agama, kan gitu. Kalaupun ada aturan negara, tidak apa-apa, ikuti aja, kan gitu. Jadi aturan itu kalau dia istilahnya kembali ke agama, kan gini. Agama itu kalau dulu kan kalau kita masuk pengadilan, masuk apa, kan nggak bayar kan istilahnya, nggak ada apa istilahnya bayar ini bayar itu kan dulu gitu seperti itu. Nah, pengennya dalam ekonomi syariah ya seperti itu. Pelayanan apapun dari seorang pemimpin itu ndak ada istilahnya harus aturannya gini, harus bayar sekian, harus nindak. Jadi kembali ke aturan agama lebih sederhana, kan gitu. Jadi kalau aturannya satu, nanti pengeluaran yang kita berikan akan lebih sedikit, kan gitu. Makanya kenapa seorang kiai kalau dia apa ya istilahnya dalam apa istilahnya itu kiai atau pendakwah itu uangnya lebih banyak daripada seorang pejabat, mungkin PNS kan itu gajinya lebih banyak karena kiainya itu nggak kena pajak, kan gitu, pajak yang terlalu besar. Nah, seperti itu. Jadi aturan itu kita sederhanakan dulu. Aturan jangan terlalu banyak aturan ini dari ini kita kurangi semua. Sama seperti di kantor saya itu. Ada aturan tentang standar akreditasi universitas. Nah, gitu. Standar akreditasi ini ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai 9. Kalau yang dulu itu 7. Ini aturannya bagus, tapi buat perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi swasta ya ini ngos-ngosan, kan gitu. Karena dananya belum tentu ada, kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita sederhanakan ya pengajaran kayak perguruan tinggi, pesantren, tidak ada istilahnya tuntutan ini, tuntutan itu, harus pakai kurikulum merdeka atau enggak. Disederhanakan saja. Oh ini tahfidz saja. Nah, gitu. Tahfidz nanti ada tafsirnya, ada ibadahnya, ada penerapan amal-amal yang lain. Nah, seperti itu. Saya mau cerita tentang sebuah cerita yang pernah dijelaskan oleh guru saya di Ngabar, namanya Ustadz Abdul Aziz. Jadi ada seorang istilahnya dia itu nggak punya apa-apa, bisanya hanya sholat di masjid, kayak gitu. Sholat di masjid terus sholat 5 waktu rutin, dan dia miskin, mau makan nyari makan aja susah gitu. Tapi dia rajin ke masjid. Nah, kemudian tetangganya itu istilahnya sejahtera semua, istilahnya ya udah punya rumah, besok atau
3 tahun lagi mau makan apa itu masih bisa. Semuanya itu punya gitu. Tapi satu orang ini tidak bisa. Akhirnya dari kepala desanya ngomong ke tetangganya yang di sebelah-sebelahnya, atau mengumumkan lah. Dan si A ini yang tadi sholat rajin itu dia nggak diberitahu. Dia kumpulkan yang tetangganya yang sejahtera tadi. Dia bilang gini, si A itu nggak punya kerjaan, sholatnya rajin ke masjid, tapi dia nggak bisa miskin, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli apa. Diumumkan ke 10 orang warga di sekitarnya yang sejahtera tadi. Nah, sampai di rumah tadi, orang-orang 10 tadi sampai di rumah, ke rumah yang nomor 1, dia ke tetangganya yang nomor 2. Gimana bro? Gimana bro? Ini saudara kita si A dibantu enggak? Itu ada tetangga kita yang nomor 3 itu deketan, itu aja lah, serahkan sama dia. Ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ke rumah nomor 3. Nomor 3 ditanyakan lagi, gimana itu saudara kita yang si A itu loh, itu kita beri bantuan enggak gitu. Ya umpamanya gitu. Sudah kan berdekatan gitu. Enggak, itu sama si nomor 4 aja. Nah, si nomor 3 terus ke nomor 4. Nomor 4 ke 5. Jawabannya sampai ke nomor 10. Akhirnya si A ini berapa hari sudah nggak makan, hanya mungkin minum saja, akhirnya lemes kan gitu. Akhirnya dalam satu waktu dia tidak bisa ke masjid lagi kan gitu. Nah, jadi dari sinilah kita belajar ya, belajar bahwasanya kalau kita umpamakan ya, kalau saya bawa gambar di sini ya, ini gambar nih. Ini gelas yang kosong, ini gelas yang penuh, ya kan? Jadi kalau kita berada di sini, itu bagaimana gitu? Kalau posisi kita berada di tengah ini, dia akan kosong terus apa enggak kan gitu? Makanya di dalam Islam itu, ekonomi Islam itu dia berbentuk sesuatu yang diberi. Nah, pemberiannya berbentuk apa? Apakah dengan janji-janji, kata manis, atau Bitcoin, atau Oppo, atau GoPay itu? Ternyata ketika saya belajar pada waktu di bangku kuliah, enggak, berbentuk sebuah istilahnya benda yang nyata. Jadi bukan saya wariskan rumah besar 3 rumah gedung dari COC, tidak bisa, karena dia hanya berbentuk game kan gitu, tidak bisa diwariskan kan gitu. Jadi apa yang kita berikan itu harus berbentuk dan memberikan efek kan gitu. Apakah diberikannya berbentuk nasihat saja? Ya nasihat itu kan kita kan hanya mengajak saja ya, bukan istilahnya nasihat itu hanya yang nggak terlalu berefek pada orangnya. Yang kita nasihati orangnya kelaparan kan gitu, kelaparan butuh makan, nah itu susah, itu akan susah. Saya sendiri kalau ngajar anak-anak Madin itu ya susah memang. Akhirnya ya kita belikan aja itu.
ke tempat, oh berapa tak berikan sekian gitu, rame akhirnya mau mereka masuk kan gitu. Walaupun nggak banyak, ya itu fitrah manusia memang. Dari manusia itu kan makhluk surga, makhluk langit kan gitu. Islam berasal dari langit kan gitu. Jadi kita ya harus tahu hukum-hukum langit gitu. Kalau kita nggak tahu maka kita akan istilahnya nggak selamat lah gitu. Nggak Islam, nggak selamat. Nah dari sini kalau kita istilahnya kalau kita kembalikan ke cerita tadi, bahwasanya kalau tetangga yang 1 sampai 10 tadi punya rasa istilahnya, oh iya ya, saya belum berzakat. Nah, terus bertanya dalam dirinya, oh iya ya, saya kok belum berinfak hari ini. Nah, gitu. Kalau dia nggak punya apa-apa tapi ya punya awalnya jagung banyak gitu. Oh iya ya, ini jagungnya banyak ini, tak sedekahkan ke saudara kita si A kan gitu. Si A, kita rebuskan jagungnya, kita bawa. Kemudian kalau hanya jagung saja dia makan, oh, saya diberikan jagung oleh tetangga saya, walaupun orangnya tidak mampu. Tuh. Dan ini sedekah dan semoga si yang memberikan jagung tadi istilahnya dapat pahala yang lebih. Nah, bukan mengharap pahala yang ada di dunia saja, tapi balasan di dunia, tapi dia bisa mendapatkan pahala dari Allah. Nah, dari jagung itu tadi, si A tadi kan akhirnya masuk ke masjid. Dia bisa sholat lagi, bisa seperti itu tadi kan gitu. Akhirnya kan ya itulah ekonomi Islam itu seperti itu. Apakah pengelolaannya harus terkumpul? Tidak. Kan dalam Baitul Mal di zaman Rasulullah itu nggak ada namanya customer service-nya, nggak ada satpamnya, nggak ada. Kalau waktu dulu zaman Rasulullah dan zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu nggak ada itu. Kenapa nggak ada penjaga?